Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sleman Kali Adem, Kajian Pemilihan Umum dan Demokrasi. Bersama saya Agelia, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang tupoksi tugas pokok dan fungsi kelembagaan KPU Kabupaten Sleman. Dan saya hari ini tidak sendiri karena sudah hadir bersama saya Bapak kita semua, yaitu Ketua KPU Kabupaten Sleman sekaligus Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Beliau adalah Bapak Ahmad Baihaqi. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Agil, sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Kali Adem ya Pak. Ini ya, pertama kali ya Pak ya? Ya, pertama kali ini. Gimana Pak kesannya nih Pak di podcast Kali Adem? Ya, lumayan menarik kita di podcast Kali Adem dalam rangka pendidikan pemilih, pendidikan demokrasi, bagaimana KPU menyampaikan terkait dengan hak-hak politik masyarakat, terkait dengan pengetahuan pemilihan umum juga, seperti itu. Baik, oke. Kali ini kita akan membahas tupoksi kelembagaan KPU Kabupaten Sleman, dan tadi sudah dijelaskan bahwa podcast kita yaitu untuk memberikan informasi terkait pendidikan pemilih. Dan langsung saja nih Pak, untuk tupoksi kelembagaan KPU Kabupaten Sleman, yaitu mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu nih ya Pak, tentang, boleh dijelaskan apa sih itu KPU gitu Pak? Ya, makasih Mbak Agil. Teman-teman pemirsa Kali Adem, podcast Kali Adem, dapat saya sampaikan bahwa KPU itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Jadi KPU adalah penyelenggara teknis terkait dengan tahapan-tahapan pemilihan umum maupun pemilihan bupati, wakil dan wakil bupati, seperti itu di konteks Kabupaten Sleman. Dasar dari pendirian KPU sendiri, lembaga KPU itu didirikan atas dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 5, bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, mandiri dan tetap, seperti itu. Dan selanjutnya dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan secara teknis oleh Komisi Pemilihan Umum. Oke, baik Bapak. Kemudian tupoksinya nih Pak, untuk secara umum KPU dan secara khusus KPU Kabupaten. Oh ya, jadi secara umum bahwa KPU itu menyelenggarakan terkait dengan tahapan-tahapan pemilihan umum. Jadi terkait dengan pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, atau Dewan Perwakilan Daerah, juga DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Nah, ini KPU Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan tahapan-tahapan itu sampai final. Bagaimana tahapan-tahapan pemilihan 5 jenis pemilihan ini yang tadi saya sampaikan itu berjalan baik dan lancar. Kemudian juga memiliki tanggung jawab terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati atau yang sering disebut dengan pilkada. Nah, ini juga bagaimana KPU menyelenggarakan secara teknis tahapan awal perencanaan sampai pada penetapan pasangan yang ditetapkan sebagai pemenang, seperti itu. Baik Bapak, kemudian ini mungkin yang teman pemilih belum tahu nih Pak, khusus untuk pemilih di Sleman, struktur kelembagaan KPU Kabupaten Sleman itu gimana Pak? Nah, struktur kelembagaan KPU Sleman itu diatur dalam Tata Kerja KPU. Tata Kerja KPU nomor 8 tahun 2019. Terakhir diubah dengan PKPU, Peraturan KPU nomor 12 tahun 2023. Ini tata kerjanya bagaimana KPU yang saya sampaikan tadi menyelenggarakan pemilu dan pilkada, seperti itu. Kemudian tata kerja sekretariat nomor 14 tahun 2020 yang terakhir diubah dengan PKPU nomor 21 tahun 2023. Jadi di KPU terkait dengan tahapan tata kerja KPU, tahapan itu diselenggarakan dengan baik dan lancar dari perencanaan sampai akhir penetapan. Kemudian difasilitasi oleh sekretariat yang
diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2020 yang terakhir diubah dengan PKPU nomor 21 tahun 2023. Nah, ini antara kalau anggota itu menyelenggarakan tahapan, fasilitasinya oleh sekretariat yang diatur dalam 2 PKPU ini. Baik Bapak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketua dan anggota KPU sebagai pengambil kebijakan, sedangkan sekretariat adalah untuk memfasilitasi. Kemudian mungkin bisa dijelaskan pengorganisasiannya seperti apa ini Pak? Ya, makasih Mbak Akil. Jadi di internal KPU sendiri, itu di setiap lembaga KPU itu ada yang namanya ketua dan anggota, itu pengambil kebijakan kan. Kemudian karena ada ketua dan anggota, kemudian ada sekretaris, ada ketua lembaga yang namanya ketua KPU, ada kepala satker yang namanya sekretaris. Kepala satker sekretaris ini memfasilitasi terkait dengan kebijakan-kebijakan dari anggota yang diketuai oleh ketua KPU, ketua lembaga. Nah, ini kepala satker itu memfasilitasi semua kegiatan dari kebijakan ketua dan anggota ini, Mbak Ake. Baik, secara kelembagaan ketua dan anggota sebagai pengambil kebijakan, kemudian ada kepala kantor ya Pak ya? Ya, kepala satker yaitu sekretaris beserta stafnya yang membantu dan memfasilitasi kebijakan tersebut. Baik Bapak, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa KPU itu tugasnya untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan. Kemudian untuk kegiatan di non tahapan Pak yang saat ini kita lakukan. Nah, ini menjadi pertanyaan masyarakat ini, Mbak Akil. Betul, karena jadi masyarakat itu sering bertanya, wah berarti KPU itu pensiun kalau tidak ada pemilu atau pilkada. Padahal tidak, Mbak Akil. Wah, padat sekali pekerjaannya. Salah satu pekerjaannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jadi KPU bagaimana ketika non tahapan ini tetap bekerja, salah satunya podcast ini, gitu. Itu menyelenggarakan pendidikan pemilih dan juga sosialisasi terkait dengan pemilu dan juga pendidikan demokrasi, bagaimana masyarakat memiliki memiliki pengetahuan. Jadi KPU itu menyampaikan terkait dengan hak-hak politik warga negara, hak-hak politiknya seperti apa. Nah, ini dijelaskan seperti itu dalam pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilih itu. Jadi setelah memilih hak-haknya apa, ini dijelaskan lewat pendidikan pemilih itu, seperti itu. Kemudian yang kedua, selain sosialisasi dan pendidikan pemilih itu ada kegiatan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Pak Akil. Jadi KPU itu bekerja seoptimal mungkin terkait dengan data pemilih itu selalu dimutakhirkan karena masyarakat atau data kependudukan itu kan dinamis. Ada yang meninggal dunia, ada yang sebelumnya belum usia 17 tahun, menginjak 17 tahun. Ada yang pindah penduduk keluar atau masuk ke Sleman. Nah, ini selalu divalidasi agar data pemilih akurat dan valid. Nah, ini salah satu kegiatan KPU di luar tahapan, seperti itu. Oke, itu tadi teman pemilih. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU di luar dari tahapan pemilu dan pemilihan. KPU terus melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ke masyarakat dan juga terus melakukan pemutakhiran data pemilih. Dan oke Bapak, pertanyaan terakhir, permasalahan yang dihadapi Pak selama pemilu dan sekarang tidak pemilu. Nah, kalau permasalahan itu kalau di Sleman itu kan sangat kompleks ya. Benar Bapak. Kalau dalam pemilu itu permasalahannya yang paling mungkin dari tahun ke tahun selalu ada itu kan terkait dengan data pemilih tambahan. Betul. Nah, itu data pemilih tambahan atau sering disebut dengan DPTB itu karena di Sleman itu kan sentral atau pusat dari perguruan tinggi. Orang ketika mengatakan kuliah di Jogja itu kuliahnya ya di Sleman, kan seperti itu. Nah, itu kan ribuan, kan banyak perguruan tinggi ya, itu ribuan mahasiswa. Sehingga data pemilih ini terkait dengan data pindahan ini selalu bagaimana di manage atau tata kelola pemilih ini dengan baik.
Sehingga permasalahan-permasalahan yang dulu dialami tahun 2019 itu dievaluasi, ya, dievaluasi. 2019 kan data pemilih itu terjadi demonstrasi di berbagai titik, di KPU, di Condong Catur, di Catur Tunggal, di Maguwo. Itu kan banyak konsentrasi demonstrasi yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, kemudian ini terkait DPTB, Pak? Terkait DPTB, kemudian itu dievaluasi. Kemudian setelah dievaluasi, kami KPU Kabupaten Sleman mengajukan ke KPU agar ada penataan TPS untuk data pemilih tambahan ini, sehingga KPU RI itu menerbitkan regulasi terkait dengan data pemilih yang tambahan ini, sehingga ada TPS lokasi khusus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu DPTB ini daftar pemilih tambahan ini disebar ke seluruh Sleman di TPS, di mana persentase dari pemilih ini di TPS maksimal 5%. Disebar dulu 3%, kemudian ketika sudah penuh 5% maksimal, walaupun ada beberapa TPS yang melebihi dari 5%, tapi itu KPU Kabupaten sudah melakukan identifikasi masalah atau antisipasi masalah dulu. Jadi mitigasi terkait dengan TPS agar nanti melebihi 5% itu tetap tidak terjadi kekisruan seperti dulu, sehingga KPU Sleman mengidentifikasi TPS yang partisipasi pemilihnya itu mungkin dari tahun ke tahun itu tidak terlalu tinggi, yang mungkin 90% atau 93%, sehingga masih ditambahi lebih 5% nggak apa-apa, seperti itu. Itu ada beberapa TPS seperti itu. Baik. KPU terus berupaya ya Pak untuk mengevaluasi, melakukan mitigasi. Iya betul. Jadi setiap tahapan selalu dievaluasi dari tahun ke tahun ini. Untuk pelayanan yang lebih baik ya Pak. Iya betul. Baik, mungkin closing statement Pak terakhir untuk pesan-pesan kepada teman pemilih. Ya, kepada teman-teman pemilih ya, bahwa KPU itu slogannya adalah melayani, KPU melayani, sehingga teman-teman pemilih atau masyarakat Kabupaten Sleman untuk datang ke KPU apabila ingin mengetahui terkait dengan proses-proses pemilihan umum maupun pilkada. Mungkin diperlukan data-data maupun penelitian atau apa, silakan datang ke KPU. KPU sangat senang melayani. Nah, mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Kali Adem. Dan itu tadi teman pemilih, semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Agilia pamit undur diri, sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Kevin. Ya, terima kasih banyak. Ke depan diundang lagi.